Kali ini kita akan membahas salah satu kebudayaan yang unik di Indonesia. So guys, Indonesia terkenal dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan ras. Pulau di Indonesia pun secara keseluruhan berjumlah 5 pulau besar dan 9.634 pulau yang belum memiliki nama atau diverifikasi. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada paling ujung selatan Indonesia. Kebudayaan yang dimiliki juga beraneka ragam sesuai dengan tiap-tiap suku di NTT. Salah satu suku yang unik untuk kita telusuri yaitu suku Boti. Suku Boti terletak di wilayah Timur Tengah Selatan, tepatnya di Kecamatan Kie yang berjarak kurang lebih 40 km dari ibu kota Kabupaten Soe. Menurut cerita, orang-orang suku Boti pertama kali masuk ke wilayah Boti dibawa oleh salah satu marga pendiri yaitu Naat pada tahun 1955. Kemudian, pada 20 Juni 1985, Bupati TTS Pit Atalo melantik Usip Nunebenu sebagai Raja Suku Boti pada masa itu, sekaligus mengesahkan suku Boti sebagai suku tertua di Pulau Timor. Orang-orang suku Boti memiliki keunikan di mana pria dan wanita Boti memiliki rambut yang panjang dan dikonde, serta tidak menggunting rambut. Orang Boti juga memiliki ketentuan berpakaian untuk pria dan wanita yang sudah remaja hingga tua, yang harus menggunakan kain tenun yang mereka buat sendiri. Mereka tidak boleh menggunakan rok, celana, atau daster. Dalam keseharian, mereka juga menggunakan bahasa Dawan untuk berkomunikasi. Orang-orang suku Boti membuat rumah dari hasil kekayaan alam, pada umumnya terbuat dari kayu, rumput atau ilalang, tali hutan, daun lontar, dan semuanya merupakan bahan lokal. Bentuk rumah adat mereka berbentuk bulat dan biasanya disebut dengan ume kubobu. Suku Boti terbagi atas dua wilayah, yakni Boti Dalam dan Boti Luar. Orang-orang suku Boti Dalam ialah mereka yang berpegang pada tradisi dan menjaga adat istiadat. Sedangkan Boti Luar, mereka sudah terpengaruh dengan budaya luar. Sampai saat ini, suku Boti Dalam dengan dipimpin oleh Usip Namabenu yang merupakan anak dari Usip Nunebenu terus mengajarkan rakyatnya untuk menjaga tradisi dan budaya yang telah diterima dari nenek moyang mereka sebagai bagian hidup mereka. Orang-orang suku Boti sejak lahir sudah dibekali dengan dua alat yang menjadi identitas mereka, yakni Ike Suti dan Suni Auni. Wanita akan dibekali Ike Suti sebagai alat untuk menenun, sedangkan Suni Auni untuk pria digunakan untuk berkebun dan berburu. Suku Boti sangat mencintai alamnya. Mereka menganggap bahwa alam adalah ibu mereka, sehingga apapun tindakan terhadap alam haruslah menghargai alam sebagaimana mereka menghargai ibu mereka sendiri. Orang suku Boti memanfaatkan alam sebagai sumber makan dan minum. Mereka mengambil air dari mata air alam tanpa menggunakan alat modern. Hal ini terlihat dari penggunaan bambu sebagai wadah penyimpanan air. Sedangkan untuk bahan makan, mereka mengolah jagung dan sayur-sayuran yang bisa dimakan dari hasil kebun mereka. Olahan yang sering dibuat biasanya adalah jagung bose. Karena bergantung dari alam, suku Boti memiliki falsafah hidup bahwa alam adalah ibu mereka, sehingga pantang untuk merusak alam. Pohon yang ada di suku Boti tidak bisa ditebang secara sembarangan karena pohon dianggap sebagai rumah mereka ketika sudah meninggal. Jika pohon ditebang, maka mereka tidak akan punya rumah ketika meninggal, dan arwah mereka akan gentayangan. Orang suku Boti memiliki aturan mengenai tindak tanduk yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara menjadi manusia sebaik-baiknya. Keempat larangan tersebut antara lain, Kais Mubak, artinya warga Boti dilarang mencuri. Kais Mampaisa, artinya warga Boti dilarang berzina dan merampas istri orang lain. Kais Tahun Tua, artinya warga Boti dilarang meminum minuman keras atau beralkohol. Kais Heoteo, artinya warga Boti dilarang memetik bijol atau biola tradisional khas orang Timor, memetik buah kusambi atau kais hupu sapi, dan memotong bambu atau kais oeto
bila waktu untuk memanen belum tiba. Salah satu contoh ketika seseorang mencuri, maka orang tersebut tidak akan dihakimi, melainkan akan diberikan apa yang menjadi kebutuhan dari si pencuri. Hal ini dikarenakan suku Boti percaya bahwa jika ada yang mencuri, maka ini berarti ada yang sedang berkekurangan dan tidak diperhatikan dengan baik oleh warga suku Boti lainnya, sehingga mereka akan memberi bukan menghakimi. Globalisasi yang terjadi tidak serta-merta membuat suku Boti menghilangkan kebudayaan mereka, tetapi kesempatan ini digunakan untuk menyeimbangkan kehidupan mereka. Jika dalam sebuah keluarga terdapat lebih dari 2 orang anak, maka akan ada anak yang dikirim keluar wilayah Boti untuk bersekolah, dan ada anak yang tetap tinggal di wilayah Boti untuk meneruskan dan melestarikan adat istiadat.